Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi berikutnya yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Ini nanti pengerjaannya sama, proses pengerjaannya sama dengan materi yang kemarin, yaitu persamaan linier satu variabel. Nanti yang membedakan hanya di selesaian akhirnya. Kalau kemarin ketemu misal X sama dengan 5, berarti ya nilai X hanya itu 5, nggak ada nilai X yang lain yang bernilai benar. Tapi kalau pertidaksamaan linier, di pertidaksamaan nanti hasilnya nggak cuma satu, bisa aja ada hasilnya, bisa aja hasilnya lebih dari satu. Nanti di sini akan ketemu beberapa simbol pertidaksamaan. Oke, kita langsung. Nah, di sini ada simbol-simbol pertidaksamaan. Ini mungkin SD udah pernah dijelaskan ya. Yang pertama ada simbol seperti ini. Nah, ini simbol kurang dari. Nah, jadi di sini simbolnya seperti itu, frasenya atau pengucapannya atau kalimatnya itu kurang dari. Ini nanti harus dihafalkan untuk mengerjakan soal-soal cerita. Kemudian yang kedua ada simbol seperti ini. Ini frasenya atau kalimatnya lebih dari. Ini sedikit membenarkan kalau kalian waktu SD masih salah. Untuk yang pertama itu dibaca kurang dari ya, bukan lebih kecil. Dan yang kedua itu lebih dari, bukan lebih besar ya. Jadi yang ada itu kurang dari sama lebih dari, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian ada dua lagi. Yang ketiga itu, nah lambangnya seperti ini. Dia seperti kurang dari, tapi bawahnya ada garisnya. Garisnya itu menandakan sama dengan. Jadi membacanya kurang dari sama dengan. Bisa juga kurang dari atau sama dengan. Itu cara membacanya yang pertama. Ada lagi nanti di soal cerita banyak dijumpai seperti ini. Tidak lebih dari. Jadi kalau ada soal cerita, misal uangnya Ana ditambah uangnya Ani tidak lebih dari 4. Berarti lambangnya kurang dari sama dengan. Seperti itu nanti contoh di soal cerita. Kemudian bisa juga paling banyak atau maksimal, itu juga kurang dari sama dengan. Kemudian simbol yang terakhir, dia seperti lebih dari, tapi bawahnya ada garisnya, berarti lebih dari sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Berkebalikan dengan yang ketiga, bisa juga ditulis tidak kurang dari, bisa juga ditulis paling sedikit atau minimal. Itu ya, ini simbol pertidaksamaan ini harus bisa menggunakan kalau di soal-soal cerita. Kalau di soal langsung kan tandanya langsung ditulis, tapi kalau soal cerita nggak mungkin tandanya yang ditulis, tapi frasenya yang ditulis. Jadi dari frase harus bisa menulis ke simbolnya. Kemudian yang membedakan lagi dengan persamaan, di sini ada selesaiannya atau penyelesaiannya menggunakan garis bilangan. Karena kalau persamaan itu kan X sama dengan 5, ya berarti jawabannya X adalah 5. Tapi kalau pertidaksamaan, misal ketemu X lebih dari 4, berarti kan bilangan yang lebih dari 4 mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Makanya penyelesaiannya biasanya ditulis dalam bentuk garis bilangan. Sekarang kita lihat. Di sini ada X lebih dari sama dengan negatif 2. Garis bilangannya seperti ini. Ada juga yang kedua untuk pembanding, X lebih dari negatif 2, garis bilangannya seperti ini. Nah, kita lihat bedanya. Kita lihat persamaannya dulu. Ini sama-sama lebih dari ya. Yang pertama lebih dari sama dengan, yang kedua hanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti anak panahnya ke kanan. Diperhatikan itu ada anak panah. Garis yang berwarna biru ya. Garis warna birunya itu kan dia ke arah kanan kalau dia lebih dari. Kemudian bedanya kalau lebih dari sama dengan negatif 2 dan lebih dari negatif 2. Untuk gambar yang atas yang ada sama dengannya, yang di angka negatif 2 itu kan ada titiknya padat. Titiknya padat ya, nggak berlubang. Tapi kalau yang X lebih dari negatif 2, titiknya itu berlubang.
Nah, jadi maksudnya itu gimana? Kalau dia lebih dari sama dengan negatif 2, berarti negatif 2-nya ikut ditulis. Kalau X lebih dari negatif 2, negatif 2-nya tidak ikut ditulis. Jadi contoh gini, X lebih dari sama dengan negatif 2, berarti jawabannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau X lebih dari negatif 2, mulainya tidak dari negatif 2, tapi mulainya dari negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini kalau kita bicara di bilangan bulat. Kemudian garis bilangan berikutnya, X kurang dari sama dengan negatif 2. Kalau lebih dari, gambarnya anak panahnya ke kanan. Kalau kurang dari, anak panahnya ke kiri. Sama halnya dengan yang di atas tadi. Kalau ada sama dengannya, berarti lingkarannya itu padat. Kalau nggak ada sama dengannya, kayak contoh yang keempat, berarti lingkarannya bolong kayak donat. Ya, kalau padat itu berarti kayak apa ya? Kayak pancake. Jadi kalau ada sama dengannya, titiknya itu padat. Kalau nggak ada sama dengannya, titiknya bolong. Kemudian kalau lebih dari, anak panahnya ke kanan. Kalau kurang dari, anak panahnya ke kiri. Itu untuk garis bilangan pada pertidak. Oke, sekarang masuk ke latihan soal ya. Untuk latihan soal menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh nomor 1. Tentukan selesaian dari 3x tambah 4 lebih dari x ditambah 10. Cara pengerjaannya sama seperti persamaan kemarin ya. Jadi variabel dijadikan satu ruas, boleh ruas kiri, boleh ruas kanan. Angka atau konstanta juga dijadikan satu ruas. Tapi untuk pertidaksamaan ini dibiasakan variabel di sebelah kiri. Jadi yang huruf semua dipindahin di sebelah kiri agar membacanya mudah nanti. Jadi ini X-nya kita kelompokkan sebelah kiri, angka kita kelompokkan sebelah kanan. Ketemu gini ya, 3X dikurangi X lebih dari 10 dikurangi 4. X-nya yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi negatif, jadi pengurangan. 4 penjumlahan pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan. Dihitung biasa, 2X lebih dari 6, berarti X lebih dari 6 per 2, X lebih dari 3. Nah, kemudian kita gambar ke garis bilangannya. Gini ya, garis bilangan untuk angka menyesuaikan sama jawabannya aja ya. Misal kok angka di jawaban X lebih dari 3, berarti 3-nya kita taruh yang di tengah-tengah gitu. Angkanya sembarang. Kemudian di sini jawabannya kan X lebih dari 3. Berarti jawabannya lebih dari 3, berarti mulai dari 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus di sini dia kan nggak pakai sama dengan ya, nggak ada garis bawahnya, berarti nanti 3-nya nggak ikut atau garisnya bolong kayak gini. Nah, jadi garis bilangannya seperti ini. Pas di angka 3 ada titik, tapi titiknya bolong. Kemudian karena dia lebih dari, berarti anak panahnya dia bergerak ke kanan. Seperti ini gambarnya, gambar penyelesaiannya ya. Kalau mau ditulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi HP-nya himpunan penyelesaian lebih dari 3, berarti 4, 5, 6, titik-titik, dan seterusnya. Tapi untuk HP jarang dipakai ya. Tapi kadang juga diminta menuliskan HP-nya, tapi kadang hanya sampai garis bilangan. Kemudian nomor 2. Tentukan nilai A dari 6A-5 kurang dari sama dengan 3A plus 7. Ada sama dengannya di sini. Jadi nanti garis bilangannya diperhatikan. Cara pengerjaannya masih sama ya. Angka dipindah ke kiri. Ingat, penjumlahan pengurangan kalau dia pindah ruas, tandanya berubah ya. 6A min 3A ketemu 3A min 17 plus 5 ketemu min 12. Kemudian A sama dengan min 12 dibagi 3 ketemu A kurang dari sama dengan negatif 4. Kita gambar garis bilangan lagi. Nah, angka di garis bilangan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan jawaban. Kurang dari sama dengan, karena ada sama dengannya berarti gambarnya padat, titiknya nanti padat. Kemudian karena dia kurang dari, berarti arahnya ke kiri. Gambarnya seperti ini. Kalau mau ditulis himpunan penyelesaiannya, nah di sini negatif 4-nya ikut. Kenapa ikut? Karena dia ada sama dengan A kurang dari sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4-nya ikut. Tapi kalau
A kurang dari negatif 4, negatif 4-nya nggak ikut. Lihat ini bedanya soal nomor 1 sama soal nomor 2. Yang pertama, dia yang nomor 1 lebih dari, berarti anak panahnya ke kanan. Nomor 2 kurang dari, anak panahnya ke kiri. Kemudian nomor 1 itu nggak pakai sama dengan, berarti titiknya bolong. Yang nomor 2 pakai sama dengan, ada garis bawahnya, itu tandanya berarti titiknya padat. Kemudian himpunan penyelesaiannya, kalau dia nggak pakai sama dengan, berarti 3-nya itu nggak ikut. X lebih dari 3, berarti 3 tidak ikut. Ketika ada sama dengannya, di situ X kurang dari sama dengan negatif 4, berarti negatif 4-nya ikut. Gitu ya untuk bedanya. Kemudian soal berikutnya. Nomor 3, tentukan selesaian dari 2x plus 5 lebih dari 4x plus 15. Ini nanti diperhatikan. Ada perbedaannya sedikit, tapi kalau salah nanti fatal jadinya. Dihitung biasa, dipindah-pindah. Nah, sampai ke sini. Sampai negatif 2x lebih dari 10. Di sini kan x-nya negatif 2x, dia negatif. Nanti jadinya kan x lebih dari 10 dibagi negatif 2. Kalau dia dibagi negatif, tandanya harus dibalik. Yang awalnya lebih dari dibalik jadi kurang dari. Nah, ini langkah ini diperhatikan benar-benar. Jadi kalau dia dibaginya kok bilangan negatif, ini kan x kurang 10-nya kan dibagi negatif 2. Berarti tandanya yang awalnya lebih dari berubah jadi kurang dari. Itu diperhatikan. Jadi sekali lagi diingat, kalau ada perhitungan pertidaksamaan, nilai akhirnya nanti kok dibagi negatif, berarti tandanya harus dibalik ya. Jadi ini min 2x lebih dari 10, jadinya x kurang dari 10 dibagi min 2. Ketemu x kurang dari negatif 5. Kita gambar. Karena ini nggak pakai sama dengan, berarti bolong ya. Dia ke kiri karena kurang dari. Kemudian soal nomor 4. Soal terakhir. Tentukan nilai A dari 3A min 2 kurang dari sama dengan 4A dikurangi 4. Cara perhitungannya masih sama. Kita kelompok-kelompokkan. 3A min 4A. Min A kurang dari sama dengan min 2. Oh, ini salah ya. Di soal harusnya itu 4A min 4, bukan 4A min 1. Ketemu min A kurang dari sama dengan min 2. Kemudian ini kan negatif. Karena dia nanti dibagi negatif, tandanya harus dibalik. Gini ya, A lebih dari sama dengan negatif 2 dibagi negatif 1. Negatif 1 dari mana? Itu kan negatif A. Kalau nggak ada angkanya itu kan 1 ya. Karena ini negatif A, untuk memudahkan berarti tulis aja negatif 1 sebagai pembaginya. Ketemu A lebih dari sama dengan 2. Kita gambar garis bilangannya. Karena ini lebih dari berarti nanti ke kanan. Karena ada sama dengannya berarti titiknya padat. Nah, gini ya. Jadi yang diperhatikan untuk di soal nomor 3 dan soal nomor 4, kalau ada pembagian dengan bilangan negatif, berarti tandanya harus dibalik. Itu yang perlu diingat ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama ini, part 1 ya, nanti ditunggu ada part 2-nya. Untuk part 1 selesai, hanya membahas tentang tanda pertidaksamaan atau simbolnya, dan garis bilangannya, dan cara penyelesaiannya. Untuk yang berikutnya nanti akan dibahas tentang pertidaksamaan yang soal-soal cerita atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan untuk belajar ya.